teman-teman, perkenalkan nama saya Intiani Novelia Sugiono, NIM saya 62114200551. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang mengambil prodi Ilmu Keolahragaan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ubiquitin dan autofagi dalam pelajaran biokimia. Ubiquitin adalah protein yang berbentuk kecil yang ditemukan di hampir semua jaringan di selular di manusia dan organisme eukariotik lainnya. Autofagi adalah cara tubuh membersihkan atau membuang sel-sel yang telah menua. Berikut penjelasan ubiquitin dan autofagi secara mendetail. Silakan simak baik-baik. Mengenal struktur ubiquitin. Proteasom berbentuk seperti tabung silindris yang di kedua pangkalnya terdapat katup. Tabung silindris ini berfungsi sebagai tempat penguraian protein-protein. Selama proses penghancuran, maka katup akan menutup di kedua pangkal proteasom. Ubiquitin Proteasome System atau UPS, di mana UPS yang bertanggung jawab dalam mencari dan menghancurkan protein yang rusak. UPS sendiri merupakan modifikasi pasca translasi yang umumnya mengarah protein untuk degradasi oleh proteasom. Degradasi protein oleh sistem ubiquitin melibatkan dua langkah berbeda dan berurutan. Yang pertama, perlekatan kovalen beberapa molekul ubiquitin ke target protein. Yang kedua, degradasi protein yang ditandai oleh proteasom 26S atau dalam kasus tertentu oleh lisosom atau vakuola. Cara kerja proteasom dan ubiquitin untuk membantu proses penguraian protein yang tidak berguna dalam prosesnya melibatkan tiga enzim, yakni enzim A1, A2, dan A3. Cara kerja ubiquitin. Langkah pertama, ubiquitin akan bergandengan atau berikatan dengan A1. Akibatnya, A1 yang semula diam dan tidak ada pergerakan akan menjadi agresif. Kedua, A1S yang aktif yang ditempeli oleh ubiquitin ini menempel ke A2. A2 memiliki semacam penyambung yang akan menyatukan A1 yang bergandengan atau berikatan dengan ubiquitin dan A3. Proses penggabungan ini harus melalui perantara, yaitu A2. A3 yang spesifik memiliki penyambung ke protein target yang akan diurai setelah A1S ditambah dengan ubiquitin bersambung dengan A2 dan A3. Maka, bagian dari A3S siap menyambung dengan protein rusak yang sudah diincar. Saat peristiwa sambungan terakhir dengan protein rusak, ubiquitin yang tadinya melekat dengan A1S akan berpindah ke protein rusak. Pada tahap inilah ubiquitin mulai kerja lanjutannya, yaitu menempel membentuk rantai minimal sampai 4 ubiquitin. Rantai minimal 4 ubiquitin inilah nantinya akan menjadi signal penanda yang akan dikendalikan oleh proteasom untuk memasukkan protein rusak tersebut ke dalam tabung silindrisnya dan mengalami proses penghancuran. Tahukah kamu bahwa sistem ubiquitin juga terlibat dalam patogenesis penyakit? Mengetahui berbagai substrat dan proses di mana jalur ubiquitin ini terjadi tidak mengherankan bahwa patogenesis beberapa penyakit turut tercampur dalam proses ini, baik yang diturunkan maupun yang diperoleh. Keadaan patologis ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama, diakibatkan oleh hilangnya fungsi mutasi pada enzim atau substrat yang mengarah pada stabilisasi protein tertentu. Yang kedua, hal-hal yang dihasilkan dari peningkatan fungsi yang mengakibatkan degradasi yang dipercepat. Autofagi. Autofagi merupakan sistem degradasi intraseluler yang mengantarkan konstituen sitoplasma ke lisosom. Autofagi terdiri dari beberapa langkah berurutan, yaitu sekuestrasi, degradasi, dan pembentukan asam amino atau peptida. Setiap langkah memiliki fungsi yang berbeda dalam berbagai konteks seluler. Fungsi yang bergantung pada langkah ini memungkinkan autofagi menjadi multifungsi. Berikut adalah proses autofagi. Yang pertama, induksi autofagi.
Pemicu autofagi yang paling khas adalah kelaparan nutrisi. Jika sebuah organisme multisel kekurangan nutrisi, maka akan menjadi masalah bagi organisme itu sendiri. Oleh karena itu, autofagi harus diatur oleh sistem yang sangat terorganisir, yaitu sistem endokrin, terutama insulin. Autofagi ditekan oleh insulin dan ditingkatkan oleh glukagon. Sinyal asam amino dan insulin atau faktor pertumbuhan diperkirakan akan berkumpul pada mTOR, yaitu target mamalia dari rampamisin, yang merupakan pengatur utama persinyalan nutrisi. Kedua, pembentukan autofagosom. Pada langkah pertama pembentukan autofagosom, konstituen sitoplasma termasuk organel diasingkan oleh membran yang disebut membran fagotor atau isolasi. Membran ini merupakan organel yang sangat datar seperti Golgi Siderna. Sekuestrasi lengkap oleh hasil fagotor yang memanjang dalam pembentukan autofagosom biasanya merupakan organel membran ganda. Ketiga, degradasi. Pada langkah berikutnya, autofagosom bergabung dengan lisosom di dalam sel metazoan atau vakuola dalam sel algi dan tumbuhan. Membran dalam autofagosom dan bahan turunan sitoplasma yang terkandung dalam autofagosom kemudian terdegradasi oleh hidrolase lisosom atau vakuolar. Keempat, penggunaan kembali. Setelah makromolekul terdegradasi, unit monomerik contohnya asam amino diekspor ke sitosol untuk digunakan kembali. Nah, itulah penjelasan tentang ubiquitin dan autofagi. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.